Oke, saya ambil gambar yang ini aja. Oke. Saya main di softwarenya FLIR, Pak, namanya FLIR Tools Plus. Tapi software ini sebetulnya software yang masih belum sempurna dibandingkan software FLIR yang sebelum-sebelumnya, yaitu FLIR Reporter Profesional. Tapi kita lihat untuk fungsi-fungsi pengukurannya dulu, Pak, ya. Saya mau memperlihatkan fungsi pengukuran. Yang pertama kemarin adalah isotherm. Apa sih gunanya isotherm itu? Gitu. Cuman kalau kita cuman baca dia ganti warna dan sebagainya nggak kebayang. Terus saya mau memperlihatkan begini. Saya double klik. Saya hapus dulu semuanya. Oke. Sekarang saya mau memainkan isotherm. Oke, dengan mengatur, saya bikin di sininya penyelaras panasnya dia kalau masih di FLIR Tools itu dia masih diketik, Pak, manual. Tapi kalau yang FLIR dia pakai bar, jadi bisa kita gerak-gerakan. Jadi ini kita ketik manual aja. Oke, saya bikin aja 130 misalnya. Oke. Terus kemudian kita bikin 150 coba. Oke. Selanjutnya saya akan membuat isotherm, tapi kalau di FLIR Tools Plus ini dia menggunakan custom alarm. Oke, custom alarm. Oke. Saya mau kasih warna hijau sesuai dengan banyak contoh-contohnya. Kalau isotherm itu biasanya referensinya hijau. Jadi gini, saya mau memperlihatkan dari mana sih asalnya fault itu, dari mana ke mana ya, gitu. Kita mainkan seperti ini. Ini kan saya taruh atas nih, Pak. Jadi saya custom alarm tadi, custom alarm, ya. Kemudian isothermnya saya taruh di sini. Terus kemudian saya turunkan bar yang ini pelan-pelan sehingga kita bisa melihat dari mana ke mana. Sih. Jadi disitulah awal mulanya faultnya, Pak. Warna hijau, Bapak bisa lihat ya. Warna hijau, saya turunkan pelan-pelan. Nah, dia menjalar seperti itu. Jadi faultnya itu dari awal muasalnya itu dari sini, dari koneksi di sini, terus kemudian dia akan menjalar ke selanjutnya. Nah, itulah gunanya isotherm. Oke, kita bisa mencari dari mana sih? Oh, dari koneksi incoming motor-nya yang bermasalah ini. Saya bisa mainkan. Ini bagus untuk presentasi. Ya. Oke, saya close. Saya ganti objek yang lain. Saya ganti objek yang lain ini. Oke. Itu saya setting. Saya mau bikin temperaturnya cukup tinggi sehingga kita bisa mainkannya dengan lebih enak gitu. Saya bikin aja 100. Oke. Terus kemudian saya masukkan, sorry ini saya delete dulu fungsi penghubung yang lainnya. Oke, ini saya bisa turunkan, terserah saya bikin aja 20 seperti ini. Oke. Jadi ini adalah kontaktor. Saya bikin aja dari 80 boleh. Ini adalah kontaktor. Nah, kemudian di sini ada kelihatan secara kualitatif ya. Ada kabel yang lebih panas dari yang lain. Terus asal muasal
dari mana dia faultnya, apakah dari sambungan ini atau dari mana gitu. Kita mainkan isotherm lagi. Custom alarm kita kasih warna hijau. Oke, sama. Saya dari atas, saya turunkan pelan-pelan. Lihat ya, bahwa arah aliran panasnya itu dari atas ke bawah. Jadi dari sebelah sini ke sini. Jadi voltnya itu ada di atas. Ya. Jadi voltnya itu bukan dari sambungan sini asal muasalnya, tapi dari atas. Ya. Dari MCCB-nya ke kontaktor. Jadi kita bisa mempresentasikan asal muasal panas itu dari mana dengan isotherm. Karena fungsinya adalah jadi warna dari temperatur sekian sampai 80 misalnya warnanya akan hijau. Nah, inilah fungsi isotherm. Ada pertanyaan, Pak, fungsi isotherm? Oke, kalau nggak ada saya mau lanjut fungsi spot dan area. Oke, saya bikin yang ini saja. Oke, jadi kita punya fungsi spot, Pak. Yang ini spot. Spot, add spot measurement. Terus kemudian saya membandingkan ketiga fasa ini. Fasa yang pertama, yang kedua, bisa lihat di sini, Pak ya. Oke, ini yang pertama, jadi bisa muncul temperaturnya di sini, 77,3, kemudian yang kedua, 102,4, yang ketiga, 78,7. Jadi ini kita sudah bisa membandingkan tiga fasa dengan spot meter. Hanya saja, apakah di spot yang kita tunjuk itu ada temperatur yang paling panas, kita nggak tahu. Bisa jadi tidak gitu. Karena dia kan cuma kelihatan di satu titik saja, sedangkan sebaran panas itu kan meluas dia kan. Oleh sebab itu, kalau gambarnya yang seperti ini, yang nanti kita mau lihat temperatur maksimumnya ada di mana, kita nggak pakai spot meter. Spot meter dipakai kalau untuk misalnya laporan di temperatur yang seragam. Misalnya di sini. Atau misalnya di tempat yang seragam, misalnya di sini. 1, 2, 3. Kira-kira temperaturnya seragam. Jadi satu luasan, tapi temperaturnya seragam. Nah, kita bisa pakai spot. Karena sudah menjamin bahwa nggak akan beda jauh sekali kalau temperaturnya seragam kita pakai spot. Tapi kalau temperaturnya punya aliran panas seperti ini, atau gradient, atau thermal gradient, maka paling enak pakai area. Areanya bisa kita bikin area rectangle, atau area yang kotak seperti ini. Oke. Terus kita keluarkan minimumnya nggak usah kita keluarkan, average-nya nggak usah, tapi kita keluarkan maksimumnya.
Markernya saya nyalain. Jadi maksimumnya keluar ada di sini. Tadi kan kita ambil spotnya di sini, ya kan? Terus kemudian saya bikin lagi area yang kedua. Bisa dilihat bahwa temperaturnya ada di sini. Ya tadi kita arahkan spot meter hampir sama 108. Tapi apakah tepat tadi spot meter di sini? Saya rasa sih tidak. Kemudian yang ketiga. Oke, jadi bisa dilihat kalau kita membandingkan spot meter tadi di atas semua, di atas seperti ini semua, maka ada beberapa tempat yang justru area maksimumnya atau titik maksimumnya adanya di bawah, yaitu fasa R dan T-nya. Jadi paling enak, biasanya termografer paling senang menggunakan area. Apakah itu area yang rectangle atau kotak, atau area yang bulat seperti ini, lingkaran. Dan seterusnya. Oke, itu fungsi-fungsi pengukuran. Ada lagi fungsi pengukuran yaitu line atau garis. Kita klik sini, kita bikin satu garis seperti ini. Oke. Kemudian saya mau lihat temperatur maksimumnya saja. Jadi di sini akan nampak di sini LI1 sama dengan 97,6 maksimumnya. Oke, saya mau lihat profilnya. Oh ya, kalau ini masih di FLIR Tools biasa belum bisa. Nanti saya akan perlihatkan yang di FLIR Tools Plus untuk profilnya. Jadi ini fungsi dari line profile. Jadi kita sudah belajar bahwa spot meter itu bagusnya di area yang seragam. Kalau area kita enak bisa mengeluarkan klik kanan, maksimum temperatur dan markernya bisa kita keluarkan. Saya mau buka ke contoh report seperti ini. Ini contoh yang kita bermain di Microsoft Word. FLIR Tools Plus ini bisa main di Microsoft Word. Nah, saya mau tarik satu garis tadi, seperti ini. Saya mau membandingkan sepanjang garis ini. Oke. Oke, sorry.